Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya Indah Fatimatur Rahma ingin menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Oke, yang pertama perkembangan agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi di India dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Kemudian di agama Hindu ada beberapa kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya. Kemudian agama Hindu mempunyai sifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Di antaranya dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang biasa mereka sebut dengan Trimurti. Selanjutnya perkembangan agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar 5 abad sebelum Masehi di India. Agama ini lahir sebagai reaksi terhadap agama Hindu, terutama karena keberadaan kasta. Kemudian agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari Sakya putra Raja Kapilavastu. Ajaran Buddha ini pecah menjadi 2 golongan, yaitu Theravada dan Mahayana. Selanjutnya kitab suci agama Hindu Buddha. Kitab suci agama Hindu adalah kitab Weda, kitab Brahmana, dan kitab Upanishad. Kemudian kitab suci agama Buddha yaitu kitab Tripitaka. Selanjutnya ada teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leo. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia antara lain dibawa oleh golongan pemuka agama. Yang kedua ada teori Waisya atau golongan pedagang. Jadi masuknya Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan pedagang. Yang ketiga ada teori Ksatria atau golongan Ksatria. Yang keempat ada teori arus balik yang berarti peran aktif masyarakat Indonesia yang berangkat menimba ilmu di India kemudian mengajarkan pada masyarakat Indonesia lainnya. Yang terakhir ada teori Sudra, yaitu para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu dan Buddha yang terjadi sejak awal abad ke-2 Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara pada masa itu. Di antaranya yaitu pada bidang kepercayaan, bidang pemerintahan, bidang arsitektur, bahasa, aksara, dan sastra. Nah, adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia menciptakan akulturasi kebudayaan. Di antaranya yaitu di bidang seni arsitektur, contohnya pada candi-candi yang ada di Indonesia seperti Candi Borobudur. Yang kedua yaitu bidang seni rupa dan ukir, contohnya ukiran-ukiran yang ada di candi. Yang ketiga yaitu bidang seni pertunjukan, contohnya wayang. Selanjutnya bidang sastra dan aksara, tulisan sastra dan aksara. Kemudian bidang kepercayaan. Nah, untuk bidang kepercayaan ini dulu masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ketika Hindu Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia beralih kepercayaan, yaitu menganut kepercayaan Hindu Buddha, yaitu menyembah dewa. Selanjutnya ada akulturasi kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dalam bidang pemerintahan, yaitu berupa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu Kerajaan Kuta yang ada di Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat, Kerajaan Mataram yang ada di Jawa Timur, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera, dan Kerajaan Singosari yang ada di Jawa Timur.
Selanjutnya ada teori masuknya Islam dan penyebaran Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang asal Gujarat, India. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini dikemukakan oleh Hamka. Menurutnya agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Dan yang terakhir yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh seorang dari Persia yang singgah di Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya penyebaran Islam di Indonesia. Jadi, proses penyebaran Islam di Indonesia melalui 5 jalur. Jalur yang pertama adalah melalui perdagangan, yang kedua adalah melalui dakwah, dan yang ketiga adalah melalui perkawinan, yang keempat adalah melalui kesenian, dan yang kelima penyebaran agama Islam melalui seni bangunan. Selanjutnya, perubahan kebudayaan masyarakat Indonesia setelah datangnya Islam. Yang pertama di bidang akidah. Dulu kepercayaan masyarakat Indonesia yaitu menganut ajaran Hindu-Buddha, yaitu menyembah beberapa dewa. Setelah Islam datang, kepercayaan masyarakat Indonesia mulai beralih, yaitu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bidang bahasa dan sastra. Contohnya pada penulisan Arab Jawi, yaitu pegon. Selanjutnya pada bidang seni budaya. Contohnya dalam kaligrafi, wayang yang mengandung pesan Islami. Selanjutnya pada bidang arsitektur. Contohnya pada masjid-masjid Islam yang masih berbau Hindu-Buddha, seperti Masjid Demak dan lain-lain. Yang terakhir yaitu di bidang pemerintahan, yaitu adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Samudra Pasai, dan lain-lain. Nah, itu tadilah penjelasan dari pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.